Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online kita pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita dengan mengangkat pujian. Kita katakan, masuk hadirat-Mu dengan hati bersyukur. Musik. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan dengan hati bersyukur hanya kepada Tuhan kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala. Dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala. Dipuji dan hormat, dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala nama, segala nama, Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Dialah Yesus Kristus yang kita tinggikan, yang patut kita syukuri segala kebaikan Tuhan. Sebab kasih-Nya tulus, kasih-Nya besar, yang tidak pernah jauh dari kita. Kasih Yesus Kristus. Itu sebabnya kita siapkan hati kita dalam memasuki hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita. Kita datang menyembah Dia. Kita datang bersyukur di hadapan-Nya. Kita bawa segala pujian, sembah kita. Dengan mengangkat pujian kita katakan, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita, kasih-Nya pada
nama Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, atas segala penyertaan-Mu dalam pelayanan kami, atas segala berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang kami terima hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami bawa selain pujian penyembahan kami. Itu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Lewat ibadah kami pada sore hari ini, Engkau urapi kami Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, setiap kami yang hadir di dalam ibadah online melalui Zoom, setiap fasilitas yang kami gunakan, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati, sehingga tidak ada halangan sesuatu apapun berlangsungnya di dalam ibadah ini. Biar semuanya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang kembali meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mulai ibadah ini di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita mendengarkan kesaksian dari Pak Andre. Kepada Pak Andre, silahkan Pak. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan bagi saya. Shalom, selamat sore buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya ingin berbagi kepada saudara-saudara semua tentang pelayanan saya. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya ini Andreas Karaeng. Saya bergabung bersama Pesat melalui program BFL sekitar tahun lalu, dan saya kurang lebih 4 bulan dibekali di Tomohon bersama teman-teman, dan akhirnya saya diutus ke Membramo, Papua. Nah, saya ingin berbagi sedikit tentang cerita saya, bagaimana saya mengalami di Membramo, bagaimana saya bertumbuh di dalam pelayanan saya. Jadi Membramo ini sekilas info dulu ya tentang Membramo ini. Jadi Membramo daerah pelayanan saya ini memang penuh dengan apa ya? Penuh dengan nyamuk, penuh dengan lalat pikat, penuh dengan penyakit lah, penyakit malaria. Jadi rentan sekali untuk terkena malaria. Apalagi saya yang memang baru pertama kali ke Papua, karena memang pada dasarnya saya tidak ada pikiran sama sekali kalau saya akan diutus ke Papua, dan apalagi pedalaman. Jadi saya kaget begitulah ketika datang ke Papua, dan sempat saya terkena penyakit malaria selama 3 kali dalam 2 bulan berturut-turut. Dan di situ saya ketika saya sedang sakit, ya, teman-teman sepelayan menguatkan saya, tapi ada seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada saya. Seorang hamba Tuhan yang bertanya kepada saya begini, Andre, jangan sampai mungkin hatimu tidak ada di sini. Apakah kamu hati ada di sini atau? Nah, ketika mendapat pertanyaan itu, saya akhirnya bertanya kembali nih. Nah, jangan sampai malah ketika penyakit itu ada, malah jangan sampai Tuhan mau kasih tahu, Andre, itu tempat kamu bukan di situ. Tetapi ketika saya bertanya, bergumul dengan Tuhan, saya bertanya dalam doa saya, tapi malah ada jawaban lain yang muncul. Saya kembali diingatkan oleh Tuhan tentang visi saya, tentang apa yang saya rindukan dari dulu. Jadi dulu saya ini kerinduannya memang punya kerinduan untuk melayani anak-anak di desa-desa. Tapi memang karena memang belum ada lembaga yang mengikat, sehingga memang agak sulit. Tetapi ketika saya bergumul kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kembali mengingatkan saya tentang apa yang saya mau, apa visi saya, apa yang saya rindukan dari dulu, ya seperti ini. Jadi memang saya menganggap itu sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai suatu hal yang seolah-olah ingin mengusir saya dari situ, tidak. Tetapi saya menganggap itu sebagai sebuah tantangan, dan itu menguatkan saya. Dan memang sungguh tidak ada hal yang lebih indah ketika kami bersama kakak-kakak, bersama para guru di sana, kami ada dalam hadirat Tuhan, dan di situ saya sering dikuatkan oleh mereka,
Ya, walaupun ceritanya mereka kadang seram-seram ya. Bagaimana ketika awal mula ketika mereka masuk di Imam Bramo, orang datang ke rumah dengan bawa panah, dengan bawa parang, ya dengan hal-hal seperti itu. Tapi memang itu bukan untuk menakuti, tapi memang itu sebagai motivasi bagi saya, penguatan bagi saya, sehingga kalau saya masih ada di Imam Bramo sampai saat ini dengan cerita-cerita menyeramkan, dengan suasana yang seperti itu ya, semua karena Tuhan. Dan saya percaya yang saya lakukan di sini bukan untuk membuat saya semakin hebat, bukan untuk kenyamanan saya, bukan untuk mencari yang saya senangi, tetapi saya ada di Membramo itu semua untuk karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga bangga bisa melayani anak-anak, karena memang melalui anak-anak inilah saya juga akhirnya bisa bertumbuh. Saya bisa lebih percaya diri, saya bisa memimpin anak-anak, saya bisa melakukan banyak hal bersama anak-anak. Keceriaan yang mereka berikan itulah yang salah satu yang membuat saya bisa bertahan. Dan saya percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Oke, kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati Pak Andre. Dari berbagai tantangan, Pak Andre bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita sangat memberikan kekuatan ya bagi kami, memberikan sangat memberkati dengan kesaksian Pak Andre. Mari kita doakan Pak Andre kesehatannya dan bersyukur juga tim yang ada di sana. Luar biasa, Tuhan memberkati. Saat ini, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita naikkan satu pujian, kita katakan, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
Baik, mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu itu yang menuntut. Benar Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi penuntun bagi langkah hidup kami, menyegarkan jiwa kami, menegakkan saat kami terjatuh, memulihkan. Kuasa firman-Mu bekerja, biarlah kami seperti bejana yang senantiasa haus diisi oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Biar firman-Mu itu sungguh-sungguh melimpah dalam setiap hati kami, karena melalui firman-Mu kami semua boleh dikuatkan, melalui firman-Mu kami semua boleh diteguhkan. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu secara pribadi, biarlah pakai setiap ucapan, perkataan, hikmat yang daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan turun, bahkan setiap kami semua yang mendengar, kami juga diurapi oleh Tuhan, sehingga melalui kuasa firman, itu boleh menjadi jawaban atas setiap hidup kami, atas pelayanan kami, atas semua yang Tuhan percayakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Karena melalui ibadah ini saya boleh sharing dan berbagi firman Tuhan yang boleh dipercayakan untuk saya boleh bagikan, ya. Nah, suara saya cukup jelas? Jelas ya? Oke. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Bentar. Apakah sudah muncul? Saya slideshow dulu ya. Iya. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, dan biarlah saya boleh berbagi tentang apa yang Tuhan boleh percayakan baik secara pribadi maupun di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, pada ibadah kita kali ini saya rindu berbagi. Saya coba dulu ya, apakah bisa bergerak? Bisa? Oke. Ya. Jadi pada ibadah kali ini, ya, tema kita ya itu adalah membangun pemimpin sejak dini, gitu ya. Membangun seorang pemimpin yang dimulai dengan sejak dini. Nah, ini ada kata membangun pemimpin sejak dini, gitu ya. Membangun. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan di dalam membangun. Nah, membangun apa? Nah, bisa dikategorikan, digambarkan seperti seorang yang membangun rumah. Ya, tapi ini dalam rangka kita membangun seorang pemimpin. Sejak kapan? Nah, sejak dini. Nah, kalau kita berbicara tentang sejak dini, itu juga berbicara tentang usia. Ya, secara kronologis, usia itu dibatasi dengan umur. Tahun demi tahun yang dijalani, mulai dari lahir sampai seseorang itu dipanggil Tuhan. Nah, itu usia kronologis. Tapi sejak dini itu artinya anak itu mulai dibangun sisi kepemimpinannya sejak usia sangat dini, usia muda. Nah, kalau saya boleh memahami tentang batasan pengertian tentang sejak dini, itu adalah dua hal, yaitu yang tadi saya sebutkan secara kronologis, secara usia tahun demi tahun yang dijalani oleh seseorang, itu juga bisa menggambarkan kalau dia mulai lahir dan bertumbuh menjadi kanak-kanak, maka itu bisa dikatakan usia dini. Tapi juga berbicara tentang seseorang yang dibangun sisi kepemimpinannya sejak mula-mula, sejak awal, sedini mungkin. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak hanya berbicara tentang usia, tapi berbicara tentang satu kesempatan untuk membangun kepemimpinan dari seorang anak
sesedini mungkin, seseawal mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya kita bisa lebih diteguhkan dengan bagian ini, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Ulangan 28, 13 sampai 14. Nah, untuk kesempatan ini saya memberi boleh dibuka mute-nya karena kita akan baca bersama-sama nih ya pada sore hari ini. Nah, coba dibuka mic-nya. Kita akan baca secara bersama. Ulangan 28, 13 sampai 14. Apakah ketutup dengan ini layar? Bu Sri? Ya, Bu, bisa. Tidak ya, oke. Ya, kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Ulangan 28 ayat 13 sampai sampai 14. 14. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. engkau akan tetap naik naik dan bukan turun. apabila Engkau mendengarkan tentang Tuhan Allahmu tentang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. ya Dan apabila engkau tidak menyimpang kanan atau ke kiri dari segala perintah berikan kepadamu hari ini dengan mengikuti lain dan beribadah kepadanya. Amin. Bagian firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada setiap kita, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh mengerti bahwa isi hati Tuhan, janji Tuhan kepada setiap kita, bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada setiap kita semua. Tuhan itu memberikan berkat benih kepada setiap kita, itu adalah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan menetapkan setiap kita itu memiliki benih ilahi, yaitu akan tetap naik dan tidak akan turun. Nah, tentunya firman Tuhan ini lengkap diberikan kepada kita, bukan hanya janji, tapi Tuhan mau pada waktu kita memegang janji itu, kita memiliki sikap hati yang benar, seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Untuk itu pada bagian berikutnya dari ayat ini dikatakan, apabila engkau mendengar perintah Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dengan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mengikuti segala perintah Tuhan, tidak mengikuti ilah atau Allah lain atau beribadah kepada ilah lain, maka janji itu, benih itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ini firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menjadi rema bagi setiap kita pada waktu kita membangun kepemimpinan pada anak usia dini ya. Nah, sekarang kalau kita boleh memberikan alegori ya atau ibarat gitu ya. Nah, kalau kepemimpinan itu digambarkan seperti ayam dan telur. Maka seorang dilahirkan menjadi pemimpin atau menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari mana nih? Nah, coba minta responnya. Kalau itu digambarkan seperti telur dan ayam, maka ayam dan telur itu lebih dulu mana? Telur dulu atau ayam dulu? Nah, coba saya minta responnya. Halo, halo. Halo. Suara saya masih jelas? Shalom. Shalom. Oke. Ya, Bu.
Ya, oke. Minta responnya ya. Nah, nih. Ayam dulu, Bu. Oh, ayam dulu. Ayam, Bu. Oh, ayam dulu. Ayam Oke. dulu. Kita kan ayam, Bu, dulu ya. bukan telur. Ayam dulu. Terus yang lainnya Ayam. ayam, gitu ya. Ayam, Bu. Oh, ayam dulu. Oke. Ayam dulu. Nah, terus ayam setelah digoreng. Ayam setelah dia menjadi dewasa, nah dia bertelur dan telurnya menetas. Nah, dari telur menjadi ayam, ya toh? Dan ayam lagi, ya. Kemudian setelah besar berproses, ya. Kemudian dia bertelur dan menetas menjadi ayam, begitu ya. Nah, periodenya seperti itu. Nah, ini kalau kita aplikasikan atau kita buat menjadi sebuah ilustrasi bahwa kepemimpinan itu seperti apa, dimulai dari mana, apakah pertanyaannya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Coba. Halo, minta responnya lagi. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Halo? Lahir dulu baru dibentuk. Lahir dulu baru dibentuk. Oke. Jadi lahir dulu baru dibentuk begitu ya. Oke, terima kasih Pak Ren. Ya, jadi ada pertanyaan nih ya. Seringkali ya orang menanyakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan ataukah pemimpin itu dibentuk. Nah, seperti itu. Tadi Pak Ren menyatakan, oh dilahirkan dulu, baru dibentuk, gitu ya. Nah, jadi dimulai dari dilahirkan. Tapi ada beberapa berpendapat, endaklah pemimpin itu dari proses. Jadi, tidak ada pemimpin itu yang lahir. Dilahirkan, kemudian jadi pemimpin. Ya, tapi dia melalui proses. Dibentuk dulu, baru jadi pemimpin. Tapi ada yang berkata, enggak. Pemimpin itu dilahirkan. Dia punya karisma, punya karunia untuk memimpin. Nah, maka pemimpin itu dilahirkan. Nah, seperti itu ya. Nah, saya tidak membuat ini menjadi sesuatu yang bertentangan, tapi kita akan melihat beberapa pendapat ya di sini berkaitan dengan pemimpin itu lahir dari bagian apa? Ya, di sini ya. Jadi kalau menurut Skogum ya, yang saya kutip dalam Lee ya 1989 itu ya, berpendapat bahwa pemimpin itu ada secara teorinya itu yang pertama teori genetis. Nah, gitu ya. Jadi pemimpin itu hanya dilahirkan. Kalau ada pemimpin itu memang dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, itu teori genesis. Bukan melalui proses, tapi hanya dilahirkan. Yaitu teori genesis. Nah, kemudian ada bagian kedua berpandangan bahwa oh bukan. Pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin itu dibentuk. Nah, itu adalah teori sosial. Jadi pemimpin itu melalui pembentukan, dilatih. Ya. Nah, sehingga menjadi seorang pemimpin. Tapi bagian yang ketiga ya, pemimpin itu bukan hanya dilahirkan, tapi setelah dilahirkan, seperti apa yang disampaikan Pak Ren tadi, melalui pembentukan, melalui latihan, melalui belajar, melalui pendidikan. Dan itu merupakan teori ekologis. Nah, jadi kalau kita boleh melihat bagian ini sebagai sebuah pengetahuan, ternyata ada berbagai pandangan tentang kepemimpinan. Pemimpin itu ada yang berpandangan hanya dilahirkan, pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi dibentuk, tapi ada juga yang berpandangan ya kedua-duanya, dilahirkan kemudian dibentuk. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau
kita boleh menjadi sebuah pengetahuan untuk kita boleh pelajari ya. Nah, tapi yang jelas bahwa apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang pemimpin? Tadi kita sudah belajar di bagian Ulangan 28. Kalau kita membaca satu perikop bagian ini ayat 1 sampai 14, di situ konteksnya itu tentang berkat. Ya, tentang berkat. Ya, diberkati dan lain sebagainya. Dan ayat yang 13-14 ternyata kepemimpinan itu juga merupakan blessing dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Karena di ayat 13 dan 14 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, kita memiliki benih ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita ini adalah kepala dan bukan ekor. Kita akan naik ke atas dan bukan turun. Itu firman Tuhan yang boleh menjadi janji bagi setiap kita. Karena itu mengandung benih ilahi yang boleh ada dalam setiap hidup kita. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jelas firman Tuhan ini tidak hanya mengandung janji, tidak hanya mengandung berkat, tidak hanya mengandung benih ilahi yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kita, tetapi di sana juga mengandung satu ketetapan yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, jikalau itu janji itu tergenapi, mau terjadi, maka bagian berikutnya itu juga menjadi bagian untuk kita lakukan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Karena Tuhan berkata bahwa jika ini kau lakukan dengan setia, maka itu akan terjadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membangun pemimpin sejak dini? Nah, tadi sudah saya beri pandangan tentang sejak dini itu apa. Tidak hanya sebatas usia kronologis antara 0 sampai usia dini, mungkin batasannya 6, usia kanak-kanak mungkin. Tapi sejak dini juga berbicara tentang kesempatan, di mana kita bisa membangun kepemimpinan dari seorang anak itu sejak awal, sejak dini, sedini mungkin. Itu kita bisa lakukan. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa membangun kepemimpinan anak sejak dini? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan di sini ya. Saya hanya sharing saja. Ya, ini yang pertama. Ya. Yaitu kalau kita membangun sebuah rumah, ya, sebagai gambaran, kalau kita membangun kepemimpinan pada diri anak, maka yang diperlukan dalam membangun rumah itu adalah fondasi atau dasar yang kuat. Nah, rumah itu ditentukan kualitas kuatnya itu dari fondasinya. Rumah atasnya bagus, rumah atasnya mewah, rumah atasnya megah, tapi dasarnya rapuh, mudah roboh, mudah rusak. Untuk itu, dalam membangun kepemimpinan pada anak sedini mungkin, pada usia dini ini, yang pertama diperlukan adalah membangun fondasi, membangun dasar. Dasar yang harus kita letakkan sedini mungkin kepada setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu? Yaitu meletakkan dasar iman percaya pada Kristus. Itu yang mesti menjadi dasar utama dari kepemimpinan yang sedang kita bangun. Kenapa ini menjadi satu yang utama? Karena tidak ada satupun dasar, fondasi yang kuat. Kalau itu kepemimpinan digambarkan seperti sebuah rumah,
yang bisa bertahan kalau tidak didasarkan pada dasar Kristus. Untuk itu, pada waktu kita membangun pemimpin usia dini, maka inilah yang kita mesti lakukan. Membangunnya dengan meletakkan dasar iman percaya kepada Kristus. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, menolong anak-anak sejak dini mungkin menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Itu merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kepemimpinan seseorang. Sebab kepemimpinan bisa dibangun dengan dasar-dasar yang bermacam-macam. Bisa dibangun dengan filsafat-filsafat dunia ini, bisa dibangun dengan pengalaman-pengalaman seseorang, bisa dibangun dengan teori-teori, bisa dibangun dengan segala pengetahuan yang ada. Bisa. Tetapi apa sebenarnya yang kita sedang bangun dalam diri seorang anak, khususnya dalam kepemimpinannya, tentunya bukan itu. Tapi kita ingin membangun seorang anak dengan dasar yang benar, yaitu dasar Kristus menjadi utama, fondasi, sehingga bangunan kepemimpinan dari anak-anak kita menjadi kuat. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5. Mungkin kita baca sama-sama sekali lagi ya, supaya tidak sepi. Mari, ayo, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. sebab di luar aku kamu tidak tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Ini yang mesti kita imani. Di luar aku, kata Tuhan, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu apa yang sedang kita taruh, letakkan, fondasi apa, dasar apa yang sedang kita letakkan kepada anak-anak kita dalam membangun pemimpin usia dini ini. Tentunya kita mau meletakkan dasar yang benar, yaitu dasar iman kepada Kristus untuk anak-anak dibawa menerima Tuhan Yesus secara pribadi sedini mungkin. Untuk itu, karena ini menjadi suatu dasar fondasi yang penting, kita mau merelakan diri kita, memperlengkapi diri kita, untuk kita boleh menjadi alatnya Tuhan, untuk boleh menyampaikan, membimbing, menolong anak, untuk mereka, menuntun mereka, untuk mereka memiliki keyakinan, keselamatan di dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ingin letakkan menjadi bagian fondasi, itu penting. Tapi bagian yang utama dan penting ini masih ada. Yaitu kita meletakkan fondasi atau dasar yang benar. Dan itu merupakan bagian dari membangun pemimpin usia dini. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa Tuhanlah pokok anggur yang benar dan kita ini ranting-rantingnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin sepertinya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini. Tapi kita mesti mengimani dan meyakini firman Tuhan ini bahwa kalau itu dilakukan di luar Tuhan, itu akan sia-sia. Tapi kalau ini dilakukan di dalam Tuhan, dengan fondasi yang benar, dikatakan ia akan berbuah banyak. Karena dikatakan di luar Tuhan, anak-anak kita yang sudah dibangun kepemimpinannya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu, bagian ini menjadi satu bagian yang penting pada waktu kita membangun pemimpin usia dini. Untuk itu, mari kita boleh merelakan hati kita, memperlengkapi diri kita, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan. Menolong, menuntun setiap anak-anak kita. Tidak ada satupun yang terlewatkan.
untuk mereka dibimbing menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak berbicara tentang bagaimana konteks pelayanan kita. Mungkin banyak di sana orang-orang yang non-Kristen atau lain sebagainya. Tapi ini berbicara tentang kebenaran yang mesti kita lakukan pada waktu kita membangun pemimpin usia dini. Gitu ya. Ini bagian yang pertama. Nah, firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Korintus 3:11 dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada dasar lain yang kita bisa lakukan untuk membangun pemimpin usia dini, hanya satu dasar, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, mari di tengah pelayanan kita boleh menjadi seorang pembangun yang benar-benar memberikan fondasi dasar yang kuat dan benar kepada setiap anak-anak kita, supaya kita boleh membangun kepemimpinan anak sejak dini dengan memberikan fondasi yang benar dan tepat kepada anak-anak kita. Itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, nah tentunya pada waktu kita membangun, itu kan tidak hanya fondasi aja ya. Ya, yang diperlukan ya, tidak hanya fondasi saja yang diperlukan. Tapi dalam membangun itu juga diperlukan ya, diperlukan apa saja. Nah, diperlukan bahan. Nah, bahannya apa? Nah, bahannya. Nah, kalau ya kita bayangkanlah kita membangun rumah ya, maka setelah fondasi dibuat ya, tentunya fondasi itu juga memerlukan bahan ya, dan pada waktu kita membangun di atasnya kita juga perlu bahan, ya kan? Bahan. Nah, apa bahannya? Nah, kita sudah belajar di bagian ini ya. Bahan yang kita butuhkan dalam membangun pemimpin usia dini ya tidak akan jauh dari hal-hal yang harusnya menjadi nilai untuk kita gunakan menjadi bahan untuk kita membangun pemimpin usia dini. Yang pertama adalah kita menggunakan bahan di sana itu ada nilai-nilai Kristus yang kita boleh pakai untuk menjadi bahan dalam kita membangun pemimpin usia dini. Nilai-nilai Kristus berbicara tentang apa? Di sini berbicara tentang selain meletakkan fondasi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di sini juga berbicara membawa setiap anak-anak memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi yang sungguh-sungguh akrab dengan Tuhan, ya, yang kita boleh lakukan. Nah, jadi value yang pertama, bahan yang pertama itu adalah Kristus. Itu menjadi bahan untuk kita boleh jadikan membangun pemimpin usia dini. Nah, selain Kristus, nah anak-anak usia dini itu juga menemukan komunitas yang tepat, ya. Nah, kalau seseorang akan dibangun kepemimpinannya tidak menemukan komunitas yang tepat, tentu saja kepemimpinan yang sedang dibangun itu tidak akan maksimal untuk bisa bertumbuh dan berkembang kepada diri seorang anak. Untuk itu, di sini perlu namanya komunitas, lingkungan di mana anak-anak bisa belajar untuk bisa meningkatkan, mengeluarkan potensi kepemimpinannya dalam komunitas yang tepat. Coba bayangkan kalau anak-anak tidak menemukan komunitas yang tepat. Tentunya potensi kepemimpinannya tidak akan maksimal untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, selain komunitas yang tepat, ya, komunitas yang tepat tentunya sudah tidak asing ya buat kita, anak-anak kita
boleh bertemu dengan program-program FC yang perlu terus-menerus kita kembangkan di sini, menemukan komunitas di sana. Ya, baik mereka yang sudah percaya kepada Tuhan maupun dalam proses untuk mereka mengenal Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka menemukan komunitas yang tepat di tengah-tengah seluruh program-program yang kita kerjakan. Nah, selain itu, ya, anak-anak juga menemukan panggilan akan hidupnya secara pribadi. Keyakinan bahwa Tuhan menetapkan dia menjadi seorang pemimpin itu harus ada dalam setiap mereka. Nah, ya, jadi panggilan itu, visi itu harus ada dalam setiap mereka. Ya, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin anak-anak usia dini bisa mengerti bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin kita bisa berbicara secara sederhana dengan pengertian-pengertian yang sederhana bahwa bagaimana mereka punya keyakinan bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, dan pada waktu mereka bersama dengan kita, pemimpinnya sedang dibangun oleh setiap kita. Ya, jadi dengan cara-cara sederhana, yang mungkin melalui doa, bagaimana dia bisa peka kepada Tuhan, mendengar bagaimana Tuhan itu menolong dia dalam menghadapi segala kesulitan, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi segala macam pergumulan kehidupan, dan mereka tahu bahwa ada Tuhan di sana. Dan itu menjadi proses pembelajaran untuk mereka mengenal akan panggilan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Mereka bisa menjadi peka akan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Nah, yang tidak kalah penting bahan dalam membangun pemimpin usia dini itu adalah tentunya karakter. Ya, bagian ini mungkin sudah tidak asing dalam hidup kita karena di setiap program-program kita itu selalu menekankan dengan bagaimana kita menolong agar anak-anak kita memiliki karakter yang diubahkan, karakter Kristus yang boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Nah, ada beberapa hal di bagian karakter ini yang ingin saya bagikan ya. Mungkin saya lewatkan dulu nih. Ya, jadi ada beberapa bakat dari anak untuk menjadi seorang pemimpin dengan karakter-karakternya. Nah, ini yang boleh saya bagikan. Ya, kita bisa ya membagi dan menolong dalam pembentukan karakter tentang kemandirian. Nah, ya ini sudah nggak asing ya, saya hanya meneguhkan kembali apa yang sudah dilakukan teman-teman di program-program FC kita, ya, kemandirian. Bagaimana melatih anak-anak untuk mandiri itu merupakan bekal menjadi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin tidak memiliki kemandirian bisa memimpin? Nggak mungkin ya kan? Nah, untuk itu kemandirian itu perlu dilatih. Nah, kemudian juga kemampuan verbal. Ya, kemampuan verbal itu berbicara tentang bagaimana kita melatih karakternya untuk berani berbicara dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Nah, kemampuan-kemampuan ini perlu kita lakukan dalam proses kita membentuk karakter mereka. Nah, kemudian kejujuran. Ini juga merupakan suatu hal nilai yang penting untuk kita tanam dalam kaitannya bahan bangunan yang kita mau buat dalam kepemimpinan anak-anak kita, yaitu kejujuran. Sejauh mana ini boleh kita tanam nilai-nilai ini, kejujuran dalam segala hal, dalam setiap hidup anak-anak. Ya, nilai-nilai ini kita boleh tanamkan menjadi bahan bangunan dalam proses pembentukan karakter dari anak-anak kita. Kemudian integritas. Nah, ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena seorang pemimpin tanpa integritas itu bukan pemimpin. Pemimpin harus punya integritas. Apa yang dikatakan ya di atas dasar ya, apa yang dikatakan tidak di atas dasar tidak. Itu harus ada integritas. Kita boleh membangun karakter anak-anak kita dengan berintegritas, dengan hal-hal yang sederhana tentunya, sesuai dengan batasan usia dari anak-anak kita. Kalau untuk anak-anak usia dini, ya kita mengerjakan bagian ini sesuai dengan usianya, dengan hal-hal sederhana yang kita bisa tanamkan
yang di dalamnya kita bisa membangun nilai karakter integritas itu muncul dalam diri setiap anak-anak kita. Bagian yang kelima itu adalah keadilan. Nah, sejauh mana anak-anak kita juga belajar untuk bersikap adil dimanapun dia berada. Bersikap adil di antara lingkungannya, bersikap adil dengan teman-temannya. Bagaimana seorang pemimpin kalau tidak memiliki karakter bagian ini? Tentunya pemimpin itu diragukan di dalam proses kepemimpinannya, ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu dibangun adalah karakter berani atau keberanian. Nah, keberanian juga penting, ya. Bagaimana kita melatih dan membangun anak-anak kita untuk memiliki karakter yang berani. Berani bukan berani salah, tapi berani untuk hidup dalam kebenaran. Berani, ya, sekalipun itu ada resikonya. Nah, untuk itu bagian ini penting untuk kita tanamkan menjadi bagian bahan nilai karakter yang kita boleh kembangkan dalam setiap anak-anak kita. Nah, kemudian juga ini semangat belajar. Nah, semangat belajar itu juga perlu dibangun. Nah, dari mana mulai membangun semangat belajar? Ya, tentunya dimulai dari setiap kita yang ingin menanamkan karakter semangat belajar. Sejauh mana kita juga memiliki semangat belajar, sehingga anak-anak kita juga boleh ditanamkan, ya, satu karakter semangat belajar, ya, untuk boleh ada dalam karakter mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah penting untuk saat ini boleh ada dalam setiap karakter dari anak-anak kita, karena ini merupakan salah satu bentuk kecerdasan untuk saat ini yang sangat diperlukan untuk saat-saat ini, ya, yaitu kerjasama. Ya, bagaimana anak-anak dilatih untuk bisa bekerja sama. Nah, seorang pemimpin tidak memiliki kerjasama yang baik, tentunya dia tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang maksimal, yang sukses, yang berhasil. Untuk itu bagian ini perlu kita tanamkan menjadi bagian bahan karakter dalam membangun pemimpin anak usia dini. Kerjasama, ya, tentunya disesuaikan dengan konteks, ya, usia dini, kerjasama yang boleh dilatih, kerjasama yang boleh dibangun itu seperti apa, ya. Nah, kemudian bagian yang terakhir yaitu anak-anak juga boleh diajar dengan selalu melakukan evaluasi, ya. Nah, kalau itu dilakukan, ya, evaluasi dengan teman sendiri, dievaluasi oleh coach, mentor, ya, trainer. Nah, mereka kalau sudah terbiasa dievaluasi itu tidak menimbulkan efek samping yang negatifnya. Efek samping yang negatif itu mungkin waktu dievaluasi marah-marah, ya, emosi, mungkin ngambek, tidak terima kalau versinya anak-anak, ya. Atau mungkin setiap kita, karena kita sudah terlatih dengan bagian ini, pada waktu kita dievaluasi, kita meresponinya dengan cara yang benar. Dengan penuh respon, justru sukacita pada waktu kita menerima bagian evaluasi, baik secara pribadi, maupun itu dilakukan di tengah kelompok oleh rekan-rekan kita, oleh orang lain, anak-anak lain, di lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini merupakan ciri-ciri lahirnya seorang anak yang menjadi pemimpin. Ya, kemandirian, kemampuan verbal, kejujuran, punya integritas, memiliki sikap yang adil, berani, memiliki semangat belajar. Wah, kalau pemimpin tidak punya semangat belajar, ya tidak akan bisa maksimal kepemimpinannya, ya. Saya sudah seperti ini, sudah. Pokoknya kepemimpinan saya seperti ini sudah cukup, ini sudah bagus, ini yang paling baik, begitu, ya, enggak, ya. Tapi memiliki semangat belajar terus, ya, mengikuti berbagai kesempatan untuk bisa, ya, kita gunakan, mengembangkan, ya, sisi-sisi kepemimpinan baik dalam diri kita maupun dalam diri anak-anak kita yang kita sedang bangun sisi kepemimpinannya. Dan kerjasama. Ya, kerjasama ini merupakan satu kecerdasan, ya, kalau kita boleh memiliki
keterampilan, kemahiran dalam kerjasama ini menunjukkan satu bentuk kecerdasan yang sangat tinggi jika seseorang itu bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian belajar melakukan evaluasi, ya. Nah, itu saya kembali ke bagian dari bahan yang diperlukan tadi, ya. Jadi karakter tadi sudah saya sampaikan, ya, ada beberapa hal tadi. Nah, kemudian bahan yang diperlukan selain karakter adalah kompetensi, kemampuan. Kemampuan-kemampuan itu perlu ditingkatkan. Jadi tidak hanya cukup, ya, yang penting dasarnya Kristus. Tidak perlu ditingkatkan kompetensinya, pokoknya yang penting mengandalkan Yesus. Oke, itu ya luar biasa dan harus. Tetapi sebagai seorang yang sedang membangun kepemimpinan dari anak usia dini, kompetensi itu perlu terus ditingkatkan dalam segala hal. Kemahiran, keahlian, dan sebagainya itu perlu terus dikembangkan. Nah, mungkin saya banyak melihat ya, teman-teman sudah melakukan bagian ini di program-program FC kita. Sangat luar biasa bagaimana seorang anak dibentuk dengan satu kompetensi yang semakin hari semakin meningkat. Darinya yang malu-malu, penakut, dan sebagainya. Setelah mulai dibangun ke sisi kepemimpinannya, kompetensinya boleh terus meningkat. Nah, bagian ini itu sesuatu yang nggak asing dalam hidup kita ya. Ini adalah 5C yang boleh kita terus kembangkan menjadi bahan untuk kita boleh membangun kepemimpinan anak usia dini yang boleh Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita. Nah, mari kita lihat dalam 1 Korintus 3:10. Nah, supaya saya tahu bahwa masih ada bersama saya. 1 Korintus 3:10 kita baca bersama-sama. Mari, yuk, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan dengan karunia kasih Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus mana yang bangun di atasnya. harus membangun di atasnya. Bagian terakhir dari firman Tuhan ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus, bukan sebaiknya, bukan seyogyanya, tapi harus apa? Memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Artinya apa? Artinya pada waktu kita membangun pemimpin anak usia dini, kita harus memperhatikan bahan apa yang kita mau pakai untuk membangun kepemimpinan anak usia dini. Nah, kita sudah punya bahan-bahan itu yang kita sebut dengan 5C. Ya, mari kita terus kembangkan di bagian-bagian kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah program-program pelayanan kita, supaya sungguh bahwa ini menjadi satu bahan yang bernilai, bukan hanya benar, tapi bernilai bagi Tuhan dan bagi anak-anak yang sedang kita bangun kepemimpinannya. Ya, sekali lagi di sini dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Baiklah kita menjadi seorang yang dipercaya untuk membangun kepemimpinan anak usia dini dengan terus memperhatikan apa yang menjadi bahan untuk kita letakkan, untuk kita pakai membangun diri kepemimpinan bagi anak-anak kita, bahkan anak-anak kita di usia dini. Nah, sekarang ini saya lewatkan ya, karena tadi sudah. Yang ketiga, nah, jadi dalam membangun pemimpin anak usia dini tadi dikatakan yang pertama diperlukan fondasi atau dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang kedua yaitu bahannya.
bahannya ada 5 tadi, 5C yang terus-menerus kita kembangkan dalam seluruh pelayanan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah dalam membangun itu diperlukan namanya tukang, gitu ya, namanya tukang. Nah, tentunya kalau membangun fondasinya sudah jadi, ya toh bahannya ada, tersedia, tukangnya nggak ada. Nah, tentunya bangunan ini tidak akan pernah selesai, ya kan? Hanya sampai pada fondasi. Untuk itu diperlukan yang namanya tukang. Nah, tukang itu berbicara tentang apa? Nah, berbicara tentang orang tua rohani, merupakan mentor, coach, trainer yang sangat dibutuhkan dalam membangun pemimpin. Anak tidak mungkin dia akan tumbuh sisi kepemimpinannya tanpa adanya orang tua rohani, mentor, coach, trainer yang boleh mendampingi senantiasa setiap waktu. Untuk itu di sini peran dari setiap kita itu sangat penting. Untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi seorang yang boleh dipakai, menjadi tukang-tukang yang boleh dipakai untuk membangun sisi kepemimpinan anak sejak dini mungkin. Peran kita, baik itu orang tua rohani, mentor, coach, trainer, itu sangat diperlukan. Kenapa ini sangat diperlukan? Nah, memang harusnya mentor, coach, trainer itu adalah tugas utamanya adalah orang tua. Tapi begitu banyak yang kita temui anak-anak kita, ya, khususnya anak-anak usia dini kita, mereka tidak menemukan orang tua yang bisa menolong menjadi orang tua rohani bagi anak-anak. Untuk itu sungguh luar biasa panggilan Tuhan atas setiap kita. Ya, rekan-rekan semua, ya, baik sebagai guru, kepala TK, mentor, coach, trainer di program-program FC kita. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bagaimana Tuhan boleh menempatkan setiap kita menjadi orang tua rohani bagi setiap mereka. Untuk apa? Untuk mendampingi, untuk melatih, untuk membimbing anak-anak kita sehingga mereka boleh menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memiliki fondasi dasar yang kuat, memiliki bahan-bahan yang memang sangat istimewa dan luar biasa, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang dengan karakter yang kuat, karakter yang tangguh, ya, dengan potensi-potensi yang berkembang dengan luar biasa. Nah, jadi bagian ini kita boleh melihat bahwa ini merupakan anugerah Tuhan bagi setiap kita, untuk kita boleh dipakai oleh Tuhan, untuk kita menjadi orang tua rohani bagi anak-anak. Begitu banyak anak-anak di sekitar kita, mereka tidak menemukan figur dan pribadi yang bisa menolong mereka untuk bertumbuh sebagai orang tua rohani, baik itu di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah gereja bahkan. Tapi kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tukang-tukang membangun kepemimpinan anak usia dini. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Dan biarlah kita terus meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita, bahwa inilah panggilan Tuhan yang tepat bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Ya, tidak tergantung kepada situasi, kondisi, dan apapun itu, keadaan kita maupun situasi kita, dimanapun kita boleh diutus dan dipercayakan Tuhan. Tapi biarlah kita boleh memaknai bahwa ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kita oleh Tuhan boleh dipanggil menjadi orang tua rohani bagi anak-anak kita, untuk mendampingi mereka, melatih mereka, menolong mereka, untuk mereka boleh menjadi pemimpin dengan fondasi dasar dan bahan bangunan yang kuat, sehingga mereka menjadi pemimpin harapan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu sebagai seorang tukang, tentunya, ya, tukang yang sangat-sangat expert itu adalah tukang yang terus mau belajar. Tukang yang expert itu adalah tukang yang mau terus dilatih.
Tukang yang expert itu adalah tukang yang mau terus-menerus diperlengkapi. Ya, sehingga kemahiran, keekspertan kita itu semakin hari semakin muncul, semakin tumbuh. Untuk itu di sini sebagai seorang tukang kita jangan berkata untuk berhenti belajar. Teruslah belajar, ikutilah dengan berbagai sarana yang diberikan, mungkin itu pelatihan, mungkin itu apapun itu yang bisa menolong kita untuk mengembangkan diri, sehingga kita bisa menjadi seorang tukang-tukang yang expert dalam membangun kepemimpinan pada anak-anak kita, khususnya anak-anak usia dini kita. Mari kita terus menolong, memotivasi, mendorong diri kita untuk kita benar-benar menjadi seorang tukang-tukang bangunan yang sangat-sangat cakap untuk bisa membangun diri seseorang, anak-anak kita, sehingga mereka memiliki kepemimpinan, potensi kepemimpinan mereka boleh tumbuh dan berkembang dan boleh menghasilkan seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 7. Nah, kembali kita baca ya bersama-sama ya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya rumahmu sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, artinya apa? Sebagai seorang tukang, firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita sebagai seorang tukang itu terus-menerus berulang-ulang mengajar. Nah, jadi di sini ya perlu keahlian terus-menerus mengulang-ulang dan itu menjadi sesuatu yang tidak membosankan bagi kita sendiri sebagai tukang bangunan. Bagaimana kita bisa meng-create sehingga apa yang terus-menerus kita ajarkan itu tidak menimbulkan sesuatu yang membosankan bagi diri kita sendiri atau membosankan bagi anak-anak yang sedang kita bangun kepemimpinannya, begitu ya. Untuk itu perlu terus-menerus di sini ya, kembali kita terus belajar dan mau diperlengkapi supaya terus kemahiran kita, keahlian kita menjadi tukang bangunan itu semakin hari boleh semakin ahli di dalamnya, gitu ya. Nah, di sini katakan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Memang konteksnya ini ditujukan kepada orang tua secara jasmani, tapi tidak salah juga kalau ini ditujukan kepada orang tua rohani, di mana kita mendampingi anak-anak kita untuk mereka mencapai puncak potensinya dengan secara maksimal, ya. Nah, dan membicarakannya, terus-menerus menyampaikannya, tidak cukup satu kali, tapi berulang-ulang berkali-kali. Bahkan mungkin ya, kamus yang sering diucapkan, mungkin ya, sering kamus kan sudah diberitahu, kenapa diulang lagi? Sudah diberitahu, kenapa kok tidak dilakukan? Sudah diberitahu, kenapa kok masih melanggar dan lain sebagainya. Karena di sini firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita sebagai tukang bangunan yang membangun kepemimpinan pada anak usia dini. Tuhan sudah memberitahu caranya kepada kita, yaitu dengan membicarakannya pada waktu kapan, pada waktu duduk di rumah, pada waktu sedang dalam perjalanan, berbaring bahkan ya, pada waktu bangun, dalam segala situasi dan keadaan. Wah, luar biasa. Untuk itu, mari kita boleh terus mendorong, memotivasi diri kita bahwa ini merupakan anugerah Tuhan untuk kita dijadikan Tuhan menjadi tukang-tukang dalam membangun kepemimpinan pada anak usia dini. Mari kita terus mendorong diri kita untuk semakin hari semakin expert di dalamnya, untuk bisa menolong, mengajar secara berulang-ulang yang tidak menimbulkan kebosanan, dan terus membicarakannya pada waktu situasi apapun itu,
dan tidak ada kamus, loh kan sudah diberitahu, loh kan sudah diajar, kok nggak tahu, kok nggak mengerti, dan sebagainya. Karena firman Tuhan di sini jelas meneguhkan kita bahwa Tuhan punya cara untuk memakai kita dengan cara mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya dalam segala situasi apapun itu. Kita boleh menolong mereka untuk menolong agar kepemimpinannya boleh tumbuh. Bahkan pada waktu mereka usia dini. Nah, 3 hal yang kita boleh lakukan dalam membangun pemimpin usia dini. Ya, tadi kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan bagian demi bagian. Pemimpin sejak dini, membangun pemimpin sejak dini itu dimulai dengan memberikan fondasi yang benar. Fondasi yang tidak hanya benar, tapi fondasi yang kuat, yaitu dasarnya jelas, yaitu Kristus. Tidak ada dasar yang lain yang bisa diletakkan di sana, hanya dasarnya adalah Kristus. Untuk itu kita perlu menolong anak-anak kita, untuk mereka memiliki keyakinan, kepastian, keselamatan di dalam Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu mesti kita pastikan dalam setiap mereka. Sebab tanpa itu kepemimpinan itu bukan yang kita inginkan nantinya yang akan kita hasilkan. Tetapi kalau dasarnya, fondasinya benar, itulah kepemimpinan yang Tuhan mau, bukan hanya kita mau, tapi Tuhan mau untuk kita terus membangun di dalamnya. Dan ternyata fondasi tidak cukup, perlu bahan. Nah, ada 5 tadi, 5 hal yang kita bisa tanam nilai-nilai itu kepada anak kita dalam membangun kepemimpinan anak usia dini. Ya, dengan 5C. Mari kita terus kembangkan dalam setiap proses-proses, baik secara pribadi, pendekatan pribadi, maupun secara proses-proses program pembelajaran dalam setiap hidup kita, itu kita lakukan. Bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita sekalipun kepada anak-anak kita, mari kita juga boleh bangun itu menjadi satu bahan yang kita boleh terus gunakan untuk menanam kepemimpinan anak usia dini. Nah, kemudian kita juga dalam membangun diperlukan tukang yang handal. Bukan hanya sekedar tukang, tapi tukang yang handal, yang expert untuk bisa boleh membangun kepemimpinan pada diri anak usia dini. Sehingga bisa membawa setiap anak-anak mencapai puncak potensi kepemimpinannya, sehingga mereka semua bukan hanya berkenan pada manusia, tapi berkenan pada Tuhan. Sehingga apapun yang nanti lahir dari sebuah proses di mana kita sudah melakukannya, mengerjakannya, membangun pemimpin usia dini, maka di sana ada Tuhan yang boleh bekerja atas setiap hidup kita. Campur tangan, menguatkan, meneguhkan. Karena apa? Karena ini bukan perkara kepemimpinan manusia, tapi ini adalah kepemimpinan di dalam Tuhan. Di mana di sana ada nilai-nilai, ada warisan-warisan ilahi yang sedang kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka akan menjadi pemimpin yang bukan hanya menguasai secara teknologi, kompetensinya yang boleh dikembangkan terus-menerus, tapi di sana juga ada nilai kebenaran-kebenaran ilahi, nilai-nilai ilahi yang boleh kita tanam dalam setiap hidup mereka, sehingga kepemimpinannya yang lahir dari setiap proses pembangunan yang kita kerjakan itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bukan hanya berkenan di hadapan manusia, tapi sungguh pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin ini yang boleh saya bagikan secara singkat. Mari kita menjadi tukang-tukang bangunan yang sungguh-sungguh mau diperlengkapi oleh Tuhan, untuk menjadi tukang-tukang yang expert dalam membangun setiap diri dari anak-anak kita, khususnya anak-anak usia dini, yang boleh menolong mereka untuk tumbuh, berkembang, potensi kepemimpinannya, dan boleh sungguh menjadi berkat. Bukan hanya bagi pribadinya, keluarga, masyarakat sekitarnya, tapi boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Amin, puji Tuhan.
buat firman Tuhan pada sore hari ini tidak panjang, tapi biarlah ini boleh memberikan inspirasi, motivasi kepada setiap kita untuk kita boleh terus menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan untuk membangun diri anak-anak kita sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh potensinya berkembang, pribadi karakternya sungguh kuat di dalam Tuhan dan memiliki fondasi yang benar, di mana fondasi yang diletakkan adalah dasarnya Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita masing-masing supaya kita terus dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi seorang yang dipakai, menjadi tukang-tukang yang expert, di mana Tuhan berkenan atas setiap kita, dan Tuhan mau untuk kita terus mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya, kalau kami dipercaya, ada bersama dengan anak-anak, khususnya anak-anak usia dini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi itu semua ada maksud dan rencana Tuhan atas setiap kami. Kami boleh ada di dalam proyeknya Tuhan, kami boleh ada di dalam rancangan Tuhan untuk boleh dipakai menjadi alat Tuhan, membangun pemimpin dari usia dini, sehingga mereka semua muncul potensi-potensi ilahi lahir dari setiap anak-anak kami, sehingga mereka semua boleh menemukan potensinya, kepemimpinannya di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya melalui dasar fondasi Yesus Kristus saja yang boleh menolong mereka untuk boleh bertumbuh sisi kepemimpinannya dan boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan siap kami semua dalam seluruh pelayanan Tuhan percayakan, program-program yang di sana kami boleh dipercaya membangun pemimpin, membangun diri pemimpin pada setiap anak-anak. Biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami untuk terus berkarya bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Terima kasih. Ya, firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Lena. Dan sebelumnya kita naikkan pujian, kita katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Sayang telah mengundi, siap untuk di Tuhan. Banyak
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mau membawa setiap doa kami, setiap kumulan kami. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menyertai kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, biarlah terus menyertai setiap anak-anak Tuhan, setiap rekan-rekan pelayanan yang ada di seluruh Indonesia. Dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas yang ada, biarlah kasih setiamu Tuhan terus menyertai, menopang setiap hamba-hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk seluruh karyawan pesat juga yang ada. Kami mohon kepada Tuhan, Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka. Hati yang takut akan Tuhan juga taruh dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh mengalami terus Kristus di dalam kehidupan setiap mereka. Dan kami berdoa Tuhan, setiap panggilan itu tetap terus ada di antara kami, seluruh rekan-rekan pelayanan, seluruh karyawan pesat yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, panggilan ilahi itu terus berkobar di dalam hati kami, sehingga biar kami terus tetap setia dalam pelayanan kami Tuhan. Karena kami tahu ada jaminan luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami, karena jaminan kami adalah Kristus yang memberi kami kekuatan yang baru di setiap hari. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah kesetiaan kami dalam pelayanan kami, dalam tugas kami, dalam kehidupan kami masing-masing itu terus kami bawa dimanapun kami melayani Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan, keberanian dalam pelayanan kami. Engkau yang menyertai kami dan kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh terus setia dalam pelayanan kami masing-masing. Panggilan itu tetap terus ada di dalam hati kami, semakin dikokohkan hari demi hari dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya kami melayani Allah yang hidup. Kami percaya kami melayani Raja di atas segala raja. Kami percaya kami melayani Allah yang memerintah di bumi, baik di bumi maupun di surga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap ada di dalam setiap panggilan kami, tetap ada di dalam rel di mana kami boleh dituntun oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu menyertai setiap kami, seluruh komunitas pesat dimanapun berada di seluruh Indonesia saat ini. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh pemimpin pesat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati secara khusus Ketua Pembina Bapak Bambang Budianto. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang terus menuntun hamba-Mu, Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, Engkau Tuhan yang terus bawa hamba-Mu semakin Tuhan hidup di dalam kehendaknya Tuhan, dan biarlah karakter Kristus yang tercermin melalui hamba-Mu menjadi berkat, menjadi contoh bagi kami semua, seluruh komunitas pesat, seluruh tim pembina yang ada Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan dicurahkan atas hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati mereka, seluruh penasehat-penasehat yang ada di pesat. Kami percaya selalu di dalam penyertaan Tuhan, selalu diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan. Sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan ini boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk Direktur Eksekutif Ibu Vidi Meidi Kambong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kasih-Mu, setia-Mu, cinta-Mu terus tetap ada di dalam hamba-Mu.
dan panggilan yang kau tetapkan bagi hamba-Mu. Terus Tuhan kobarkan di dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau berkati Ibu Vidi dengan segala hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan kehidupan Ibu Vidi juga boleh menjadi berkat bagi seluruh komunitas, bahkan seluruh orang-orang yang mengenal Ibu Vidi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk seluruh apostolik yang ada juga, kami percaya tangan Tuhan menyertai seluruh apostolik yang ada. Bapa, kami pertaruhkan kehidupan mereka seluruhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Allah menyertai seluruh kaum para apostolik yang ada, dan biarlah hikmat Tuhan juga terus di dalam kehidupan mereka. Kepekaan akan Kristus itu boleh tercermin, boleh ada di dalam kehidupan mereka, dan biar itu juga menjadi teladan bagi kami, bagi setiap orang-orang, bagi seluruh komunitas pesat yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap direktur-direktur yang ada di bagiannya masing-masing, di divisinya masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan juga ditaruh atas kehidupan mereka. Otoritas ilahi dicurahkan. Seluruh manajer-manajer program yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Memimpin setiap wilayah yang dipercayakan. Biarlah semuanya Tuhan berjalan oleh karena penyertaan Tuhan saja. Engkau yang memimpin langkah mereka, Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Ketika ada dalam kepemimpinan mereka, biarlah Kristus yang terus menyertai mereka. Engkau yang percayakan pelayanan itu bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka. Seluruh SPF yang ada di seluruh Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang dipilih adalah mereka yang benar-benar Tuhan persiapkan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan melalui pemimpin-pemimpin kami, itu boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadikan mereka pemimpin, dan kami percaya ada otoritas ilahi bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sponsor donatur yang ada di Yayasan Pesat. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini pelayanan ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Melalui orang-orang yang Tuhan pakai, baik pribadi, instansi, atau lembaga apapun, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang mengirimkan mereka untuk juga menyokong pelayanan yang ada. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh sponsor donatur yang ada. Jika ada yang sakit di antara mereka saat ini, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan mereka dapatkan di dalam Kristus, karena Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap pribadi, setiap instansi, setiap lembaga yang Tuhan pakai untuk memberkati Pesat. Engkau, kami percaya Engkau terus menyertai mereka. Terima kasih untuk kehadiran setiap donatur sponsor yang ada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk program Future Center yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati program Future Center yang ada saat ini. Kami berdoa biarlah melalui program-program yang disampaikan melalui Future Center, membawa setiap generasi mengenal Kristus secara pribadi, menjadikan mereka generasi yang takut akan Tuhan, menjadikan mereka generasi yang unggul, generasi yang berbeda, generasi yang menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bagi bangsa dan negara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua hal yang mereka sudah dapat, yang sudah mereka dengarkan, biarlah itu terus tumbuh di dalam hati, di dalam pikiran mereka, dan biarlah itu menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang luhur,
menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang membawa transformasi bagi bangsa dan negara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh anak-anak FC yang ada di seluruh Indonesia, mereka yang dibimbing saat ini Tuhan, melalui hamba-hamba rekan-rekan pelayanan pesat yang ada di seluruh Indonesia. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap generasi yang dipercayakan, setiap anak-anak yang dipercayakan untuk dididik di Future Center, Bapak Engkau memberkati mereka. Kami mohon belas kasih-Mu dicurahkan bagi anak-anak ini Tuhan. Biar mereka mengenal Engkau secara pribadi. Hidup mereka diubahkan di dalam nama Yesus. Melalui tangan-tangan yang merangkul mereka, merawat mereka, biarlah mereka boleh menikmati kasih Kristus itu, dan mereka boleh merasakan itu, dan mereka boleh membawa hati mereka, membawa hidup mereka kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh anak-anak Future Center yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, biar masa depan yang cerah itu ada bagi setiap anak-anak yang dididik di Future Center Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak yang ada. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap hal yang kami percaya setiap hal yang sudah kami berikan itu boleh membuat mereka semakin lebih lagi melekat kepada Kristus. Kami juga berdoa Bapak untuk penerimaan mahasiswa baru di STAK Terpadu Pesat Salatiga Tuhan. Saat ini mahasiswa baru sedang menjalani wawancara selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh rekan-rekan yang ada di Salatiga, mereka yang melayani di sana Tuhan, Engkau berkati mereka, dan biarlah campur tangan Tuhan saja yang menolong mereka semua tetap setia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang ada. Bapak, kami berdoa biarlah panggilan yang daripada Kristus itu benar-benar mereka hidupi, dan mereka benar-benar Tuhan mengalami panggilan yang daripada Kristus, sehingga mereka setia dalam pelayanan yang akan datang selanjutnya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk seluruh tim yang ada di sana, yang melayani, dan seluruh mahasiswa baru yang ada juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan panggilan mereka, teguhkan panggilan mereka, sehingga mereka tidak goyah, mereka tidak ragu, mereka tetap Tuhan di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Kami berdoa semua rencana, semua proses yang dijalankan berjalan dengan lancar karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pelayanan yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya melalui bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, dan kami percaya mujizat itu dinyatakan sampai hari ini. Dan kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa apapun penyakit mereka, apapun sakit mereka saat ini, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami juga mau berdoa bersama Tuhan untuk pernikahan Ibu Mawarni Nasara besok tanggal 5 di Riau. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan turut campur tangan, Tuhan menolong segala sesuatu persiapan yang sudah ada, semuanya baik dan acaranya berjalan dengan lancar, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati pengantin pria wanita, Tuhan berkati keluarga kedua belah pihak, mereka semua sehat kuat karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami
membawa Indonesia. Kami percaya Tuhan berkati Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa kami Tuhan. Mohon belas kasih-Mu tetap tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Berkati seluruh para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, mereka kerjakan dengan penuh takut akan Tuhan. Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan damai. Biar Indonesia penuh dengan kasih. Indonesia penuh dengan cinta yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanan kami percaya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semua. Dan kami juga percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya pasti akan terlaksana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Sebelum kita terima doa berkat, kalau ada pengumuman, silakan Ibu Sri. Kalau ada pengumuman, Ibu Sri. Ada pengumuman Ibu Sri? Ya. Kalau lanjut tidak saja, ada, Bu. Lanjut saja. Saya kembalikan kepada Ibu Hermin untuk doa berkat, doa penutup dan doa berkat. Silakan Ibu. Ya. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Minta berkat-Mu turun atas kami. Kami semua dimanapun saat ini berada, dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, biar kasih setia anugerah Tuhan terus menyertai dan berlimpah-limpah bagi setiap kami semua. Kami minta berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari wajahnya, Tuhan menolong dan memimpin, melindungi dengan kasih setia. Tuhan memberkati dengan penuh kelimpahan, dimanapun saat ini rekan-rekan semua berada, biar kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan senantiasa ada dalam setiap hidup kita dan pelayanan kita. Terima kasih, kami ucap syukur, menyerahkan sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Misi dan tim. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Bu Hermin buat firman-Nya, Sama-sama. sangat memberkati kita. Terima kasih buat semua. Shalom. Selamat sore. Terima Terima kasih, Bu Hermin. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Liza. Terima kasih, Ya, Lena. kasih. Terima kasih Terima juga. kasih Bu Hermin. Baik, Ibu Ya, Misi. sama-sama. Tuhan berkati. Halo. Tuhan berkati semuanya.